Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan bercerita tentang cerita yang mengisahkan perjalanan seorang yang bernama Adi. Cerita kali ini adalah cerita yang diceritakan oleh Herman. Herman cerita tentang pengalaman yang pernah dialami oleh Pak D-nya. Jadi Pak D-nya ini namanya Adi. Dan cerita ini pernah dialami Pak Adi di sekitaran tahun 83-an. Jadi waktu itu di tahun 83 itu Adi ini usianya 28 tahun. Beliau tinggal di daerah Klaten di Jawa Tengah. Dan waktu itu di salah satu desa di Klaten itu memang suasananya masih relatif sepi. Jadi di situ Adi tinggal di sebuah rumah yang gaya khas desa, di mana ruang tamunya ini cukup besar, dan profesi Adi ini adalah seorang ukir kayu atau pembuat mebel dan semacamnya. Jadi malam itu Adi ini lagi ada di rumah, dan dia ada di ruang tamu, yang ruang tamunya ini cukup besar. Di situ pekerjaan-pekerjaan Adi dikerjakan di sana. Memang pada kali itu hampir sekitar 2 bulan lebih Adi ini nggak ada kerjaan. Jadi sepi sekali orderan. Jadi Adi malam itu cuma bisa membereskan sesuatu yang tertunda, mungkin pengecatan atau pelitur kayu dan sebagainya. Malam itu sekitar jam 12:30 Adi ini nggak bisa tidur. Jadi suasana di luar ini hujan gerimis. Dia sesekali mondar-mandir dari dalam keluar. Dia mondar-mandir seperti orang yang gelisah. Waktu itu Adi ini nggak tahu ini malam ini kok aneh. Jadi biasanya dia itu tidur jam 10 malam, tapi waktu itu sampai sekitar jam 12:30 dini hari dia juga belum bisa tidur. Nah, dia putuskan untuk minum kopi, merokok di depan rumah. Nggak lama setelah itu dia masuk lagi ke dalam rumah. Dia masuk lagi ke dalam, dilihat di situ bapaknya, ibunya sudah tidur. Ada juga neneknya di situ dan juga sudah tidur. Jadi Adi di sana ini tinggal dengan 2 orang tuanya dan 1 orang neneknya. Adi ini punya adik perempuan yang kebetulan sudah nikah dan gak lagi tinggal di situ. Jadi malam itu terus Adi ini gelisah. Ini ada apa malam ini kok ditidurkan gak bisa. Terus kalau pas ngerokok di depan itu suasananya beda. Dia buka pintu, dia noleh keluar itu suasana hujan gerimis dan gelap. Begitu dia masuk lagi, rencana dia mau mulai menyelesaikan pengecatan itu tadi. Nah, begitu mau ambil cat, ternyata ada ketukan dari luar. Dok 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 dok. Dok 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 dok. Seperti orang yang tergopoh-gopoh. Nah, awalnya Adi ini mikir, jam segini kok ada orang ketuk pintu. Nah, begitu dibuka ternyata ada 2 orang laki-laki. Dia ini postur tubuhnya nggak terlalu besar, juga nggak terlalu kecil. Ada 2 orang di situ, yang 1 orang ini memperkenalkan dirinya. Selamat malam Mas Adi, Sugeng Dalu. Oh iya Pak, ada apa ya Pak? Mas Adi diminta Kanjeng Ratu untuk segera menyelesaikan ukir-ukiran di keraton. Jadi karena ini buru-buru dan dalam waktu dekat ini ada tamu, jadi Mas Adi diminta untuk segera ke keraton. Nah, waktu itu Adi ini bingung. Keraton? Kanjeng Ratu? Saya enggak tahu loh Pak. Loh gini Mas Adi, karena ini yang permintaan dari Kanjeng Ratu sendiri, Mas Adi diminta langsung ke sana. Lah Adi ini dalam hati dan pikirannya itu bertanya-tanya. Yang pertama, 2 orang ini kenapa bisa tahu namanya? Yang kedua, dia ini minta langsung untuk pengerjaan sebuah proyek di keraton. Yang Adi sama sekali nggak pernah melakukan itu sebelumnya. Apalagi Adi berpikir di situ, ini keraton mana? Dan waktu Adi mau tanya, dia ini seolah nggak bisa keluar pertanyaan itu. Jadi hati dan pikiran itu pingin tanya, tapi dia seolah ada sesuatu yang membelenggu waktu itu. Jadi Adi ini cuman diem. Iya Pak, terus gimana ya Pak maksudnya? Adi tanya seperti itu, dan bapak-bapak ini bilang lagi, sudah Mas Adi ikut saya sekarang, ikut kami sekarang. Nanti untuk masalah ongkos kita akan bayar 2 kali lipat. Jadi Mas Adi nggak usah khawatir tentang itu. Oh ya sudah Pak, dimulai kapan itu Pak? Ya sekarang ini juga Mas Adi ikut kami.
Loh, ini kan sudah tengah malam, Pak. Sudah jam 1 lebih. Iya, memang harus sekarang, Mas Adi. Karena tamunya ini akan segera datang. Jadi pengerjaan di pendopo itu harus diselesaikan. Nanti Mas Adi di sana akan dibantu pekerja-pekerja lain. Gak usah khawatir. Nah, di situ Adi ini masih bingung. Sekali lagi dari pikiran dan hati Adi ini sempat mau bertanya. Cuman ada hal yang membelenggu sehingga membuat Adi ini gak jadi bertanya waktu itu. Jadi cuman bilang, ya sudah Pak, saya pamit Bapak Ibu dulu. Sudah, gak usah pamit Mas Adi. Gak usah pamit. Sekarang kita berangkat. Nah, entah kenapa waktu itu Adi ini tiba-tiba mengiyakan. Oh, ya sudah kalau gitu Pak. Jalanlah. Jadi Adi ini dikawal 2 orang ini jalan keluar dari rumahnya. Waktu itu Adi ini tiba-tiba ingat. Pak, sebentar Pak. Peralatan saya masih ada di rumah. Udah, ndak usah khawatir Mas Adi. Sudah disediakan di keraton. Mas Adi ikut saya aja. Nah, Adi lagi-lagi diem. Dia nurut. Dia masuk dan di situ dilihat ada satu kereta yang ditarik 2 ekor kuda dan lengkap dengan satu biliknya di situ. Begitu pintu dibuka, Adi dipersilakan masuk dan 2 orang bapak-bapak ini jadi kusir di depan. Begitu kereta ini laju, lincing. Jadi Adi ada di dalam situ merasakan benar-benar ini zaman seperti ini, siapa yang memakai kereta seperti ini. Nah, begitu Adi masuk, dengar lonceng kereta kuda ini, dengar lincing seperti jalan. Tapi Adi ini nggak ngerasa sama sekali kalau kereta ini menyentuh tanah. Jadi seolah-olah terbang. Dan begitu Adi ngintip, jadi ada jendela kaca di situ. Adi ini coba mengintip ke arah luar. Dan itu suasananya gelap semua. Satupun Adi ini nggak bisa ngelihat situasi yang ada di luar. Jadi kereta ini jalan lincing. Tapi yang dirasakan Adi seolah kereta ini nggak nyentuh tanah sama sekali. Dan sekitar 10 menit, waktu itu Adi ngerasa kereta ini berjalan sekitar 10 menitan. Dan kemudian berhenti. Nah, bapak-bapak ini buka pintu lagi. Adi pun turun. Begitu Adi turun ini sudah ada di satu halaman istana. Jadi ada keraton di situ. Yang dilihat Adi ada satu pendopo dengan ukuran yang besar sekali. Dan ketika Adi ini nengok ke arah luar, di situ ada seperti gapura yang dijaga 2 orang. Jadi kelihatan sekali kalau kereta ini melewati 2 penjaga itu. Dan ketika ada di halaman istana atau halaman keraton itu, Adi ini cuma bisa terbengong. Ini keraton di mana? Perasaan tadi nggak sampai 10 menit perjalanan ke sini. Sedangkan dalam logika Adi ini, dia berpikir kalau dari rumah, kalau diukur jarak 10 menit, nggak ada keraton di dekat sini. Di dekat rumahku nggak ada keraton semacam ini. Tapi kenapa kok aku sampai di keraton seperti ini? Jadi ada pertanyaan dalam hati dan pikiran Adi ini. Ada rasa ingin bertanya tapi seolah terbelenggu sesuatu. Dan dia nggak bisa menyampaikan itu. Nah, jadi 2 orang ini bilang, monggo Mas Adi masuk. Adi pun masuk. Di situ sudah ada pekerja-pekerja yang lain. Ada sekitar 20-an lebih pekerja yang sudah memahat kayu-kayu yang ada di situ. Nah, 2 orang bapak-bapak ini salah satunya bilang ke Adi, Mas Adi sebaiknya istirahat dulu. Nanti setelah ini kami sediakan makanan dan minuman. Setelah Mas Adi ngerasa nyaman, barulah Mas Adi bisa memulai pekerjaan ini. Nah, nanti pekerja-pekerja inilah yang membantu proses pengerjaan kayu ukiran Mas Adi. Jadi Mas Adi tinggal menyerahkan gambarnya ke pekerja-pekerja ini. Nanti Mas Adi hanya bantu aja sedikit-sedikit. Jadi semua idenya kami serahkan pada Mas Adi. Oh ya, baik Pak, kalau begitu Pak. Jadi Adi ini sambil lihat di situ ada pekerja-pekerja dan semua pekerja ini diem. Mereka bekerja sambil nunduk, nggak menyapa sama sekali. Dan juga mereka nggak saling bicara satu sama lain. Jadi yang dilihat Adi waktu itu, ini keraton besar sekali. Jadi pendopo itu ada sekitar 12 tiang. 12 tiang yang menyangga. Jadi benar-benar besar. Nah, tiang-tiang inilah yang nantinya akan diukir oleh Adi dan akan dilapisi emas waktu itu. Setelah makanan ini dihidangkan, itu Adi makan dengan biasa.
Yang dirasakan makanan ini ya seperti biasa, ya enak, dan ada minuman dan buah-buahan di situ. Setelah Adi menyelesaikan makan itu, ada pekerja yang datang. Dia tanya, "Pak, ini kapan bisa dimulai? Sudah diminta gambarnya." "Oh ya, sebentar ya." Jadi para pekerja ini menyerahkan seperti lembaran daun lontar dan ada seperti batang besi di situ. Nah, Adi ini bingung. Ini daun lontar untuk apa? Lah orang-orang ini bilang silakan gambar di sini. Loh, saya harus gambar di sini? Iya, silakan gambar di sini. Adi ini tanya, apa nggak ada kertas atau pulpen gitu? Sudah, gambar aja di sana. Langsung Adi ini ngukir di situ, di atas lembaran daun lontar itu. Adi sambil gambar desain yang akan digambar di tiang-tiang penyangga itu. Setelah rampung, Adi ini menyerahkan ke semua pekerja. Mulailah pekerja ini mengukir tiang-tiang penyangga itu. Dan Adi membantu sedikit-sedikit pekerjaan-pekerjaan itu. Kalau ada yang kurang sesuai, Adi mengingatkan. Tapi di situ sekali lagi Adi ngerasa kok orang-orang ini kok diem, cuek. Ketika diingatkan, "Pak, ini agak sedikit gini ya." Lah, pekerja ini cuma ngelihat dan langsung melanjutkan pekerjaannya. Jadi tanpa ngomong sama sekali, semua pekerja yang ada di situ benar-benar kerja dan nggak ada satupun yang saling bicara. Nah, di sela-sela Adi bekerja itu, Adi ini nggak sengaja ngelihat ada satu orang perempuan yang dia ini dari busananya seperti seorang putri raja. Lewatlah. Jadi di sela-sela pintu istana itu dia lewat. Kemudian dia ini ngelihat ke arah Adi dan senyum. Nah, Adi yang waktu itu nggak tahu ini siapa, jadi cuman senyum. Adi juga senyum, membalas senyuman putri itu dengan senyuman. Putri ini pun masuk ke dalam. Gak lama setelah itu mereka pun istirahat. Jadi mereka ditidurkan di satu ruangan besar. Di situ ada dipan-dipan dari kayu jati. Mereka tidur di situ, hanya beralaskan tikar dari daun pandan yang sudah kering. Di situ mereka tidur. Jadi sama sekali Adi ini gak punya pikiran yang aneh-aneh waktu itu. Tapi yang ada di pikiran Adi, ini keraton apa ya? Namanya apa? Ratunya siapa? Kok aku bisa-bisanya di sini? Gimana ceritanya? Tapi sekali lagi ketika Adi mau tanya kepada orang lain yang ada di situ, pekerja-pekerja ini seolah diem. Jadi seolah nggak mau jawab pertanyaan dari Adi. Jadi sempat ada yang tanya. Jadi Adi ini sempat tanya ke satu orang, "Pak, sudah berapa lama kerja di sini?" Nah, bapak-bapak ini cuma senyum terus pergi gitu aja. Jadi seolah menghindari pembicaraan itu. Nah, Adi pun tidur waktu itu. Pagi harinya mereka kembali lagi kerja. Mereka kerja dan mulai tahap pengecatan. Jadi di situ semua dipelitur secara halus sekali. Dan mulailah mereka menempelkan lempengan-lempengan emas. Yang ada di bawah, ada di tengah, kemudian ada di atas. Ditempelkan semuanya. Jadi pengerjaan ini sangat rapi sekali di bawah pengawasan Adi. Dan di saat di sela-sela pengerjaan itu, sekali lagi ada perempuan ini yang ngintip dari dalam. Jadi perempuan ini ngintip dari balik jendela. Kelambu itu disingkap dan perempuan ini ngintip ke arah Adi. Perempuan ini yang dilihat Adi yang kemarin ketika dia lewat. Ia pakai baju seperti putri keraton dan dia ngintip. Senyum lagi pada Adi. Adi pun senyum waktu itu karena nggak tahu ini siapa. Yang ada di pikiran Adi, mungkin ini putri keraton atau mungkin bisa jadi ratunya sendiri. Jadi Adi sekali lagi nggak bisa bertanya lebih lanjut. Teruslah Adi ini mulai bekerja waktu itu. Dan ketika semua selesai, semua rampung, pekerjaan beres, dua orang yang sebelumnya menjemput Adi ini datang. Dia datang lagi dan bapak-bapak ini bilang, "Mas Adi, Kanjeng Ratu nitip salam. Kanjeng Ratu sangat puas sama garapannya Mas Adi. Ukir-ukirannya halus sekali dan juga penempatan lempengan emas itu juga benar-benar sesuai. Jadi Mas Adi, terima kasih banyak sudah bantu untuk bekerja di sini. Ini nanti Mas Adi dan semua pekerja ini nunggu di sini. Tamu agung ini mau datang.
Jadi nanti ada penyambutan kecil. Dan ketika tamu ini sudah pulang, nanti akan kami bayarkan upah Mas Adi. Setelah itu kami antarkan Mas Adi pulang. Oh iya Pak, baik. Makasih Pak. Nah malam itu Adi ini pun tidur kembali. Keesokan harinya mereka ini sudah bersiap-siap menyiapkan segala sesuatu penyambutan tamu agung ini. Waktu itu yang ada di pikiran Adi ini juga nggak tahu siapa tamu agung itu. Yang jelas daun-daun atau bunga-bunga itu semua diuntai menyerupai sebuah hiasan dinding dan digantung-gantungkan di tiang-tiang. Peralatan gamelan itu semua dikeluarkan. Semua penyinden, semua pemain gamelan itu semua sudah kumpul di situ. Baru menjelang sore hari, obor-obor ini mulai dinyalakan. Semua gamelan pun mulai dimainkan. Undang. Nah di situ Adi ini ngelihat pekerja-pekerja ini duduk bersila. Ada orang yang berbaris lurus dan di depan Adi ini juga ada pekerja-pekerja yang sudah duduk bersila di situ. Nggak lama kemudian musik ini terus main. Adi dengar ada suara kereta kencana yang muncul dari kejauhan, masuk dari arah gapura dan begitu berhenti persis di depan pendopo. Dua orang pengawal ini seperti lari-lari kecil, bawa satu tombak seperti menutup barikade. Waktu itu Adi ini ngelihat semua pekerja ini nunduk. Jadi Adi waktu itu cuman bisa ngelirik. Yang dilirik Adi waktu itu ada pengawal-pengawal sang tamu ini datang. Jadi pengawal-pengawal ini mulai turun dari kereta. Dan sang tamu ini kelihatan sekali kalau satu orang ini benar-benar berwibawa. Dia ganteng, wajahnya benar-benar karismatik. Rambutnya seukuran pundak. Dia turun dengan badan yang tegap. Dia datang, jalan, dan tiba-tiba aroma kayu gaharu itu menyeruak waktu itu. Benar-benar harum sekali. Dan orang ini begitu lewat, Adi ini cuma bisa ngelirik. Benar-benar karismatik orangnya dan ganteng sekali. Dia jalan persis di depan Adi, melewati pekerja-pekerja itu, dan masuk ke arah istana. Setelah itu Adi cuma diem dan coba tanya ke orang yang ada di sebelahnya. Dia tanya, "Pak, tamu tadi itu siapa?" Nah orang yang ada di sebelahnya itu bilang, "Itu Prabu Brawijaya V, Mas." Waktu itulah Adi ini kaget. Prabu Brawijaya V? Ini kan abad 21. Adi sempat bertanya dalam hatinya. Sedangkan Prabu Brawijaya V itu hidup di kisaran abad 15 atau abad 16. Kok kenapa bapak ini menyebutkan bahwa tamu ini adalah Prabu Brawijaya V? Seorang yang badannya tegap, ganteng, karismatik, rambutnya seukuran pundak. Dia bilang kalau itu adalah Prabu Brawijaya V. Jadi masih ada pertanyaan besar dalam diri Adi. Ini yang bener ini orang ini yang bohong atau aku yang lindur? Jadi begitu sekitar 1 jam lebih tamu ini ada di dalam, entah apa yang mereka lakukan. Gak lama kemudian pengawal-pengawal ini keluar, mereka bawa tombak. Sekali lagi membuat barikade, dan gak lama kemudian ada pengawal lagi yang keluar. Dan di tengah-tengah itu seorang tamu ini yang tadi dia datang itu jalan di tengah-tengah. Sekali lagi Adi ini hanya bisa ngelirik. Orang ini benar-benar berkarisma. Bersih wajahnya, rambutnya seukuran pundak dan jalan dengan tegap. Dan sekali lagi Adi mencium bau kayu gaharu yang wangi sekali. Begitu lewat di depannya, Adi ini tiba-tiba merinding dan hanya bisa ngelirik. Kalau memang ini benar-benar Prabu Brawijaya V, aku mengungkapkan rasa takzimku ke jenengan. Jadi dalam hati Adi bilang seperti itu, tapi Adi nggak bisa mengungkapkan, hanya bisa ngelirik. Jadi benar-benar yang dianggap Prabu Brawijaya V ini orangnya tegap sekali, ganteng sekali, dan benar-benar karismatik. Sampai-sampai orang-orang yang ada di sekitarnya ini nggak berani memandang, saking karismatiknya beliau. Begitu beliau ini lewat dan masuk ke dalam kereta, kereta ini pun pergi. Sekali lagi Adi tanya ke orang yang ada di sampingnya, "Pak, itu tadi benar Prabu Brawijaya V?" "Enggak Mas, itu Kanjeng Prabu Brawijaya V." Di situ Adi ini langsung mikir sekali lagi, ini aku ini ada di mana? Kenapa kok aku ini bisa ketemu Prabu Brawijaya V?
Dan ini ada di keraton apa? Dia nggak tahu sama sekali. Dan di sela-sela Adi ini berkutat dengan pikirannya itu, dua orang yang bapak-bapak ini datang. Mas Adi, matur nuwun nggih Mas Adi. Terima kasih banyak sudah menyukseskan acara ini. Jadi Kanjeng Ratu titip salam ke Mas Adi dan ini upah dari Kanjeng Ratu. Jadi bapak-bapak ini menyerahkan satu buah besek dari bambu, anyaman bambu. Dan bapak-bapak ini bilang, Mas Adi, nanti kalau buka besek ini ketika sudah sampai rumah aja ya. Jangan dibuka di tengah jalan atau jangan dibuka di sini. Begitu Mas Adi sampai di rumah baru boleh dibuka. Dan ini Mas Adi ada oleh-oleh dari Kanjeng Ratu. Jadi bapak-bapak ini menyerahkan satu buah bambu yang seukuran sekitar satu jengkal tangan. Diserahkan ke Adi waktu itu. Sekali lagi bapak-bapak ini bilang, terima kasih banyak Mas Adi. Sekarang kami antarkan jenengan pulang. Jadi diantarkan ke kereta itu dan karena suasana waktu itu sudah malam, Adi itu masuk ke dalam kereta di bilik itu. Dan begitu kereta ini jalan, kelinjing, Adi ini ngerasa sekali lagi kalau kereta ini sama sekali tidak menyentuh tanah. Jadi logikanya kalau dia benar-benar naik kereta, seharusnya ada goyangan atau gerakan. Tapi waktu itu Adi ngerasa sama sekali kereta ini nggak menyentuh tanah, seperti melayang. Dan waktu Adi ngelihat ke arah luar, suasana ini gelap dan nggak ada pemandangan satupun yang bisa dilihat. Sekitar 10 menit Adi pun turun. Dan sekali lagi Adi ini menyempatkan tanya ke bapak-bapak yang jadi kusir waktu itu. Pak, saya mau tanya untuk yang terakhir kalinya, tamu agung yang datang di keraton itu siapa? Itu Kanjeng Prabu Brawijaya V, Mas. Adi sekali lagi tercengang. Prabu Brawijaya V. Nah setelah itu pun orang yang mengantarkan Adi ini pun pergi meninggalkan Adi dengan keretanya. Kelinjing. Nah waktu itu Adi melihat ada besek dari bambu yang dibawa. Dan ada satu tongkat dari bambu yang dibawa oleh Adi. Dia pulang seperti biasa. Suasana desanya waktu itu benar-benar sepi. Dan Adi nggak tahu ini jam berapa. Tapi yang dia ingat waktu itu malam hari. Ia langsung kembali ke rumahnya dan begitu sampai di rumahnya, Adi ngetuk pintu. Assalamualaikum. Tok. Nggak ada yang buka. Pintu sekali lagi diketuk. Assalamualaikum. Tok. Begitu dibuka, ada ibunya yang buka waktu itu. Dan ibunya ini kaget. Ya Allah Adi, astagfirullahaladzim Di. Kamu ini kemana aja toh Di? Ya Allah, kamu itu dicari orang-orang sampai warga desa ini nyari kamu. Lah Adi ini bingung. Apa sih Mbok? Wong aku ini cuman pergi 3 hari kok. Mbok ini kayak ditinggal lama aja. Kamu itu ngomong apa toh Di? Kamu tuh sudah 5 bulan gak pulang. Kamu itu sudah 5 bulan menghilang. Semua orang ini panik. Kamu itu kok malah santai-santai. Lah apa sih Mbok? Wong aku ini cuma 3 hari kok. Aku ini nggarap ada garapan ukir-ukiran di keraton. Keraton mana? Lah ibunya ini teriak-teriak. Pak, Mbok, ini Mbok Adi pulang Mbok. Jadi bapaknya Adi ini bangun. Bapaknya bangun dan neneknya juga ini bangun. Wah, astagfirullahaladzim. Waladi, kue ini tekondi to di. Jadi semua orang ini panik dan Adi duduk di situ. Sek toh, Mbok duduk dulu. Wong aku ini baru datang. Mbok dikasih wedang atau apa gitu biar aku ini tenang. Dibuatkanlah minuman hangat. Ada teh hangat di situ yang diserahkan ke Adi. Adi ini minum. Setelah Adi ini minum, kemudian ibunya ini tanya, kamu itu dari mana Di? Kamu itu sudah 5 bulan lu ngilang, gak ada kabar sama sekali. Kok tiba-tiba pagi-pagi ibu bangun kamu itu sudah gak ada. Nggak pamit, nggak apa, kamu tuh maunya apa tuh Di? Lu Adi bilang ke ibunya, Bu, sekali lagi tak jelaskan, wong aku ini pergi cuma 3 hari kok. Aku itu ada garapan ke keraton. Bapaknya tanya, keraton mana Di? Keraton mana di daerah sini? Lah aku sendiri juga nggak tahu toh Pak. Yang jelas aku tuh naik kereta kencana, dijemput 2 orang laki-laki. Sekitar 10 menit perjalanan aku sudah sampai di keraton.
Keraton mana yang jaraknya 10 menit dari sini? Gak ada keraton, kamu jangan ngawur. Lah Adi itu terus bilang seperti itu. Aku tuh cuma 3 hari. Aku menyelesaikan ukir-ukiran dan aku sempat ketemu tamu agung. Tamu agung ini Prabu Brawijaya V. Lah bapaknya semakin kaget. Wah, ngawur kamu, bener-bener ngawur. Kamu bilang ketemu Prabu Brawijaya V, wong Prabu Brawijaya V itu sudah nggak ada. Sudah di sekitaran abad 16 kok kamu bilang ini abad 21. Kamu jangan ngawur. Adi terus menjelaskan ke bapaknya dan nggak lama ibunya ini semakin yakin. Jadi ibunya itu semakin meyakinkan Adi. Udah Di, bentar tak panggilkan bapak kepala desa. Malam ini juga tak bangunkan warga desa supaya kamu ini paham kalau kamu itu 5 bulan gak pulang. Jadi ibunya keluar, dipanggil bapak kepala desa dan ada sekitar 3 orang warga yang datang di situ. Loh yo Adi, Di sekon dia Di. Dari mana aja kamu Di? Kamu tuh gimana, keluargamu panik kamu 5 bulan gak pulang loh Di. Pak Kades ini juga bilang begitu. Saya ini 3 hari keluar kok dibilang 5 bulan. Sudah Di, kamu ini dari mana sebenarnya? Adi ini sekali lagi cerita ke Pak Kades kalau saya itu ada garapan Pak, ukir-ukiran kayu di pendopo sebuah keraton. Terus gimana? Ya keraton itu megah sekali. Lah kamu sekarang berpikir secara logika, adakah keraton di dekat sini? Adakah keraton semegah yang kamu lihat di dekat sini? Ya saya sendiri sempat bertanya dalam hati saya, tapi nggak sempat bertanya, kayak seolah-olah ada yang nahan. Makanya saya cuman kerja di sana dan saya dibayar. Lah ini buktinya saya dibayar. Di situ orang-orang ini lihat. Ya sudah, sekarang kamu buka apa itu isinya besek itu. Begitu dibuka, orang-orang yang ada di situ ngelihat bener. Jadi besek yang dibawa dari keraton itu dibuka. Isinya ada gumpalan-gumpalan emas. Di situ orang-orang ini terbelalak melihatnya. Loh iyo emas, kok bisa yo? Lah satu orang pintar yang ada di situ kebetulan dari warga desa. Dia bilang, Adi ini aku yakin kalau sudah dibawa di keraton gaib Alas Ketonggo. Lah semua orang lihat ke arah bapak-bapak itu. Jadi Adi ini memang sengaja dipekerjakan di keraton gaib Alas Ketonggo itu atas permintaan Kanjeng Ratu. Dulu Pak, di sekitaran tahun 60-an pernah ada satu kejadian yang juga mirip seperti yang dialami oleh Adi ini. Namanya Mbok Parmi. Dia ini tiba-tiba dijemput oleh kereta kencana dan menuju di satu keraton. Dia dijadikan juru masak di sana karena Kanjeng Ratu mau kedatangan tamu. Ketika pulang, Mbok Parmi ini juga bawa satu oleh-oleh dari Kanjeng Ratu. Dan begitu dibuka, itu isinya juga emas, gumpalan emas. Gumpalan emas seperti ini, persis seperti yang dibawa Adi malam ini. Jadi orang-orang juga berpikir, jadi selama 3 hari itu kamu kerja di keraton gaib itu Di? Adi juga bingung. Nggak tahu juga ya Pak, saya itu juga belum pernah ketemu dengan Kanjeng Ratu itu. Cuman saya pernah ngelihat sekilas ada putri seperti putri keraton yang memakai baju-baju keraton. Aku cuman bisa melihat sekilas, entah itu Kanjeng Ratu atau putri keraton. Dengan kejadian itu, orang-orang ini jadi percaya bahwa Adi ini sudah pernah masuk ke keraton alam gaib Alas Ketonggo itu. Padahal dari Klaten menuju ke Alas Ketonggo yang ada di sekitar Ngawi itu jaraknya juga lumayan jauh. Dan orang-orang gak bisa membayangkan ketika dibawa oleh kereta kencana selama 10 menit itu Adi tiba-tiba bisa sampai di Alas Ketonggo itu. Nah setelah kejadian itu warga pun pulang. Jadi warga desa ini jadi heboh dengan apa yang dialami oleh Adi itu. Tapi kebanyakan warga desa yang sudah tua, yang sudah pernah ingat dengan kejadian yang pernah dialami Mbok Parmi sekitaran tahun 60-an, sudah nggak kaget karena kejadian itu sudah pernah terjadi. Nah setelah kejadian itu, malam itu Adi ini tidur di kamar. Karena kamar Adi ini nggak ada pintunya, hanya ada selambu di situ, selambu kain yang menutupi pintu. Adi ini tidur. Tiba-tiba dalam mimpinya Adi itu didatangi sosok putri dari keraton. Dia cantik sekali,
Nggak pernah sebelumnya Adi ini ngelihat sosok perempuan secantik ini. Jadi putri ini duduk di kursi dan melihat ke arah Adi sambil senyum. Waktu itu Adi tanya, "Mohon maaf, jenengan ini siapa?" Nama saya Nyilaras, Mas Adi. Mas Adi kapan hari datang ke keraton saya? Terima kasih ya Mas Adi, sudah dibantu. Putri dari keraton ini bilang seperti itu. Adi itu sempat kaget juga. "Oh, Nyilaras, jadi jenengan itu putri keraton yang saya lihat waktu itu?" "Nje Mas Adi." Setelah itu pun putri dari keraton ini keluar dari kamar Adi. Dan Adi ini bangun. Setelah itu keesokan harinya banyak sekali orderan yang datang ke Adi. Banyak sekali garapan. Tiba-tiba Adi ini banyak sekali proyek ukir-ukiran, pembuatan mebel dan lain sebagainya. Dan Adi ini merasa kewalahan. Kemudian Adi ini manggil 2 orang pekerja untuk dipekerjakan di sana. Dan dibuka satu tempat untuk pekerjaan ini. Dia yang letaknya nggak jauh dari rumah. Begitu kerja di sana, setiap hari Adi menuju ke tempat kerja itu bersama 2 orang karyawannya itu. Dan waktu itu ada kejadian yang benar-benar aneh yang dirasakan Adi pagi itu. Ketika Adi mengerjakan satu pekerjaan, dalam hatinya Adi itu, kok pengen kopi ya? Pagi-pagi gini enaknya ngopi sambil makan pisang goreng. Ntar aja lah. Dan setelah menyelesaikan pekerjaan itu sekitar 5 menit, setelah itu Adi naruh pekerjaannya dan menoleh ke belakang. Ternyata sudah ada kopi dan pisang goreng. Nah, Adi itu juga bingung. Tanya ke kedua pekerja itu, "Loh, ini siapa yang bawa kopi sama pisang goreng?" "Nggak tahu Mas Adi, tak kira Mas Adi yang bawa." "Loh, aku nggak bawa kok." Ya, tanpa pikir panjang Adi langsung minum kopi itu dan makan pisang goreng. Dan setelah itu pun siang ini Adi pulang ke rumah dan dilihat itu bapaknya itu masih ada seperti berseteru dengan ibunya. Ternyata begitu didengar oleh Adi, bapaknya sama ibunya ini ribut masalah kopi di pagi hari yang gak disediain oleh ibunya. Bapaknya ini bilang, "Itu ibumu itu pagi biasanya sudah disediain kopi kok, tapi pagi tadi tiba-tiba gak disediain kopi." Nah, ibunya menyangkal, "Loh Di, wong ibu itu loh pagi hari sudah nyediain kopi bapakmu, sudah tak gorengin pisang goreng loh, kok ternyata sudah gak ada. Lah bapakmu ini gak percaya, ibu itu sudah taruh di atas meja kopi sama pisang goreng. Lah kopi sama pisang goreng itu sudah benar-benar gak ada, ibu gak tahu bapakmu itu gak percaya." Lah Adi sempat mikir juga, "Loh, masa kopi yang tadi ada di tempat kerjaku itu, tapi siapa yang memindahkan?" Nah, dalam pikiran Adi sempat mikir, wah, jangan-jangan ini kelakuan Nyilaras. Adi sudah tanpa mikir panjang, ya sudahlah. Malam itu ternyata ketika Adi ini tidur, Nyilaras ini datang lagi. Dia itu seperti mengelus-elus kepala Adi, dan Adi itu sampai bangun. "Loh, Nyilaras?" "Nje Mas Adi, sudah nggak apa-apa, dilanjutkan aja tidurnya." "Oh, kok kamu ada di sini?" "Nggak apa-apa Mas Adi, aku cuma nemeni Mas Adi aja." Nah, setelah Adi tidur lagi, Nyilaras ini pergi dan kejadian itu hampir terjadi terus-menerus. Sampai kemudian Adi ini bertemu dengan seorang perempuan dan menikah. Nah, setelah Adi menikah itu pun di beberapa malam setelah Adi menikah itu Nyilaras ini datang. Nyilaras ini duduk di kursi sambil wajahnya ini sedih sekali. Dari matanya itu kelihatan ada air mata yang menetes. Di situ Adi kebangun, seolah bangun dari tidurnya dan dilihat di sebelah persis di sebelah Adi ini ada istrinya yang sudah tidur. Di situ Adi ini ngelihat, "Loh Nyi, kenapa kok nangis?" Nyilaras itu kayak menyembunyikan air matanya dan, "Nggak apa-apa Mas Adi, sudah kalau gitu aku pamit dulu ya Mas." Nah, waktu itulah Nyilaras ini pamit ke Adi dan pergi. Setelah kejadian itu Nyilaras ini nggak lagi datang ke mimpinya Adi, atau nggak lagi wujud di hadapan Adi. Dan bersamaan dengan itu, tongkat pemberian dari Kanjeng Ratu yang waktu itu diserahkan ke Adi tiba-tiba raib, tiba-tiba nggak ada. Dan dicari kemana-mana, Adi ini nggak
lagi menemukan tongkat itu. Nah, entah ada hubungan atau enggak kepergian Laras dengan tongkat itu, tapi jadi misteri sampai sekarang oleh Adi. Dan Adi ini berkata bahwa yang dialami Adi waktu itu benar-benar seolah nyata. Dan dia benar-benar melihat sosok Prabu Brawijaya V, yang waktu itu dikatakan Adi sosoknya ini tinggi, tegap, dan dengan rambut klimis sepanjang sebahu. Dia ini benar-benar karismatik sekali. Maka ketika ada orang-orang yang cerita soal sosok Prabu Brawijaya V seperti ini, Adi ini selalu menyangkal, enggak, Kanjeng Prabu Brawijaya V itu enggak seperti itu sosoknya. Beliau ini tinggi, tegap, ganteng, karismatik, rambutnya seukuran bahu, karena aku pernah melihat beliau waktu itu. Nah, jadi ketika ada orang yang bicara seperti itu, Adi ini selalu memberikan ciri-cirinya. Ciri-ciri Prabu Brawijaya V seperti ini. Jadi tentang Prabu Brawijaya V yang kabarnya mokso di Gunung Lawu, ada juga kategori sejarah yang mengatakan bahwa moksanya Prabu Brawijaya V ini bukan karena benar-benar hilang atau mokso, tapi ada yang bilang bahwa Prabu Brawijaya V ini melepaskan gelar kerajaannya itu, dan dia menjadi seorang mualaf dan berguru kepada para wali. Dia memutuskan masuk Islam dan menghilangkan gelar Prabu Brawijaya V. Jadi ketika ada yang tanya kemana Prabu Brawijaya V ini, sosok Prabu Brawijaya V akan menjawab, sudah nggak ada lagi Prabu Brawijaya V. Yang ada adalah aku sekarang, aku yang baru, aku yang sudah memeluk Islam. Nah, ini adalah teori sejarah yang lain. Boleh percaya, boleh juga tidak. Terlepas sebenarnya seperti apa, wallahu a'lam bishawab. Semoga kisah ini bisa diambil hikmah dan juga pelajaran oleh teman-teman semua. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.